Perkenalkan, nama saya Gloria Goni dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika kelas 7T3. Dan pada video kali ini saya akan membacakan laporan dari hasil kerja kelompok kami. Dan saat ini kelompok kami telah membuat satu program untuk menentukan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan pengambilan keputusan saat ini, kelompok kami menggunakan metode Simple Additive Weight. Metode Simple Additive Weight atau SAW adalah metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Dan di sini ada cara perhitungan dari metode Simple Additive Weight ini. Ada tiga tahapan. Yang pertama adalah tahap analisa. Tahap ini melakukan penentuan jenis kriteria apakah itu benefit atau cost, serta mengubah semua nilai atribut sesuai dengan nilai yang ada pada data script. Jika atribut tidak mempunyai data script, langsung saja dimasukkan data aslinya. Dan kemudian pada tahap kedua adalah tahap normalisasi. Tahap ini digunakan untuk merubah nilai dari setiap atribut ke dalam skala 0 sampai 1 dengan memperhatikan jenis kriteria apakah itu benefit atau cost. Dan pada laporan yang telah kami buat telah diterapkan rumus tahap normalisasi. Dan pada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan terakhir, perakingan. Tahapan ini merupakan tahap utama di mana mengalihkan semua atribut dengan bobot kriteria pada setiap alternatif. Dan seperti tahap yang kedua juga, kelompok kami telah memasukkan rumus tahap ketiga ini dalam laporan yang telah kami buat. Dan di sini ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari metode SAW. Kelebihannya yang pertama adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilanjutkan dengan proses perakingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Kemudian penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kekurangan dari metode ini adalah perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan bilangan fusi. Kemudian adanya perbedaan perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut antara nilai benefit atau nilai cost. Dan di sini ada langkah-langkah penyelesaian Simple Additive Weight. Dan langkah yang pertama adalah menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Dan langkah yang terakhir adalah hasil akhir diperoleh dari proses perakingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperlukan nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Dan kesimpulannya adalah program yang telah kelompok kami buat menggunakan metode Simple Additive Weight atau SAW, sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Program yang kami buat bertujuan untuk mempermudah pengguna atau user dalam menentukan bobot dari sebuah atribut sehingga lebih mudah ketika pengambilan keputusan. Dan pada pembuatan program ini, kelompok kami menggunakan bahasa Python dalam bahasa pemrogramannya. Sekian dari saya, terima kasih.
Baiklah, perkenalkan nama saya Albi Wengkang dari kelas 7T3 akan menjelaskan kodingan untuk tugas minggu ke-9 mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu Simple Adaptive Wake atau metode SAW. Nah, pada bagian pertama kami mengimport NumPy SNP karena nanti akan ada paket dari NumPy yang akan kami gunakan. Jadi kami mengimport NumPy. Setelah itu di atas sini ada pada line kedua ada Simple Adaptive Wake tugas mata kuliah, sampai di line keempat itu ada keterangan tentang mata kuliah, nama tugas, nama anggota dan NIM dari anggota. Setelah itu masuk ke line ke-6 sampai ke 11 itu ada format tabel yang digunakan untuk metode Simple Adaptive Wake ini. Nah, kita masuk pada inputan kriteria yang ada di sini. Karena ada 5 alternatif, berarti ada 5 baris atau 5 kolom yang akan kita isi kriterianya. Jadi di sini kami membuat 5 struktur perulangan, struktur for, untuk mengisi kelima alternatif tersebut. Kelima struktur perulangan ini fungsinya sama, cara kerjanya sama, hanya saja setiap struktur perulangan ini mewakili setiap alternatif yang ada. Seperti yang pertama ini A1C, yang berarti alternatif yang pertama. Sini A2C alternatif yang kedua, A3C alternatif yang ketiga, A4C alternatif yang keempat, dan A5C yaitu alternatif yang kelima. Nah, kelima struktur for ini sama, jadi akan dijelaskan hanya struktur for yang pertama. Di sini ada for K in range 5 karena di sini ada 5 kriteria akan diisi, jadi membuat perulangan sampai ke 5. Dan juga perintah pertama yang ada pada struktur for yaitu melakukan print masukkan A1C ke K plus 1 karena K dimulai dari 0. Jadi di sini kita plus 1 agar mulai dari A1C1. Di sini kami simpan dalam variabel A1C dengan tipe data float. Nah, setelah inputan itu masuk ke variabel A1C, melakukan fungsi append ke dalam array A1C dari variabel A1C ini, dan struktur perulangan ini dilakukan sebanyak 5 kali untuk 5 alternatif. Ini dia. Nah, setelah dilakukan 5 struktur perulangan untuk 5 kriteria, akan di print tabel atau data yang ada. Nah, dalam bentuk tabel akan di print seperti yang terlihat ini. Jadi nilai-nilai yang di print oleh user akan masuk pada tabel ini. Setelah itu masuk ke tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini akan memasukkan nama dari setiap alternatif dengan nama di setiap kriteria. Contoh di sini dilakukan pengisian nama pada alternatif. Nanti di soal akan diisi nama-nama daerah dan juga kriteria itu situasi di setiap daerah itu. Nah, di sini sama seperti struktur perulangan di atas, hanya saja inputan atau dari user itu akan diambil tipe data string karena akan memasukkan nama yang berisi karakter-karakter huruf, maka tidak dilakukan perubahan tipe data ke float karena di sini akan menggunakan string. Untuk melakukan print juga kami melakukan struktur for di sini agar mempermudah untuk codingan yang dibuat. Jadi ini for J in range 5 print A J plus 1 dan inputan dari user yang telah di-input di atas tadi. Itu akan di-print sebanyak 5 kali sesuai dengan 5 alternatif dan juga 5 kriteria di sini. Setelah itu masuk ke tahap yang pertama, yaitu tentukan bobot atau W. Di sini ada keterangan untuk pembobotan harus 100% atau mencapai 1 untuk nilai 0 dalam kurung 0,
Nah, di sini kami membuat array bobot. Nah, yang nantinya akan diisi dengan bobot yang ada. Dengan pengambilan data dilakukan menggunakan struktur perulangan for L in range 5, print masukkan bobot W L plus 1. Jadi sini akan timbul masukkan bobot W pertama. Sini kami menggunakan tipe data W, variabel W untuk mengisi inputan dari user. Nah, inputan dari user yaitu bertipe data float dan di append dimasukkan ke dalam bobot. Nah, setelah itu kami melakukan print isi dari bobot nilai pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Setelah itu tahap kedua, tentukan benefit dan cost. Nah, di sini di atas sini ada dua keterangan. Yang pertama, untuk menghasilkan normalisasi R, maka kita harus mencari dan menentukan mana benefit, mana cost. Nah, di sini yang kedua, untuk harga tanah adalah satu-satunya nilai cost atau biaya yang lain semua benefit atau keuntungan. Nah, seperti yang dikatakan di situ, kami membuat array baru dengan nama BC atau singkatan dari benefit dan cost. Nah, di situ ada struktur perulangan untuk memasukkan memasukkan nilai dari benefit atau cost. Nah, di sini line ke-80 akan dilakukan print untuk memperlihatkan benefit dan cost yang telah dimasukkan tadi. Nah, tahap yang ketiga masuk ke normalisasi R. Di sini normalisasi R hanya memiliki dua rumus saja, yaitu yang pertama nilai dari benefit akan dibahagi dengan nilai kriteria yang pada kriteria dengan nilai benefit. Nah, jadi contoh seperti keterangan di atas, satu-satunya nilai cost yaitu harga tanah. Nah, di sini harga tanah itu hanya pada C5. Jadi C1 sampai C4 akan dilakukan pembagian dengan nilai benefit, dan pada C kelima akan dilakukan pembagian dengan nilai cost. Jadi di sini kami hanya melakukan for L in range 4 karena nilai yang kelima yaitu C5 akan dibagi dengan cost. Jadi di sini ada R1AB, R2AB, R3AB, R4AB dan R5AB sesuai dengan 5 alternatif yang ada. Nah, setelah itu kelima alternatif ini sudah dilakukan perhitungan dari nilai kriteria 1 sampai kriteria 4. Di bawah sini RAC ini kami membuat variabel array baru dengan nama Aceh untuk mengisi setiap kriteria kelima dari kelima alternatif yang ada, yang nantinya ini akan dihitung sendiri karena mereka termasuk pada cost. Jadi mereka buat variabel array baru ditampung di situ dan akan dihitung dengan struktur perulangan khusus untuk cost. Nah, di sini for L in range 5 karena ada 5 nilai dari 5 alternatif. Di situ RAC sama dengan BC 4 bahagi AC per L. Jadi L sini mengikuti dengan L yang di atas. Jadi AC 0 sampai ke 5 dan setelah itu akan disimpan dalam variabel RAC ini. Nah, oke. Setelah dilakukan perhitungan terpisah, kami melakukan insert lagi nilai yang terpisah tadi agar setiap array yang ada itu akan lengkap kembali dengan melakukan metode insert. Oke, setelah normalisasi tadi, kelompok melakukan print tabel lagi untuk memperlihatkan hasil setelah normalisasi. Di sini melakukan fungsi round karena hanya akan di output atau diperlihatkan tidak semua desimalnya yang ada. Dan lanjut tahap keempat, rangkaian tabel. Nah, di sini setelah dilakukan normalisasi, nilai dari normalisasi itu akan dikalikan dengan bobot. Nah, karena di sini ada
5 alternatif, lagi-lagi akan dilakukan 5 struktur perulangan. Nah, di sini setiap struktur perulangan sama, hanya saja mewakili setiap satu alternatif. Jadi akan dijelaskan saja. Yang pertama, kami membuat variabel baru, array baru AC1. Setelah itu dilakukan struktur perulangan for L in range 5. Jadi AC1 sama dengan nilai normalisasi tadi dikalikan dengan nilai bobot yang ada. Nah, setelah ada hasil, itu disimpan di AC1 atau array AC1 dengan fungsi append. Nah, setelah kelima alternatif dihitung, akan dilakukan pengeluaran atau output tabel yang ada untuk memperlihatkan hasil setelah dilakukan perhitungan dengan mengkalikan bobot. Nah, di sini akan diperlihatkan. Setelah itu tahap kelima yaitu hasil. Nah, paket nampi yang di atas tadi, setelah diimport akan digunakan di sini yaitu fungsi sumnya. Nah, pada setiap kriteria pada satu alternatif itu akan dijumlahkan dan akan didapatkan hasil. Nah, sini AC1 berarti semua kriteria pada alternatif yang pertama ada di array AC1. AC2, jadi semua nilai kriteria pada alternatif 2 ada pada variabel ini, dan seterusnya sampai alternatif yang kelima. Nah, untuk mendapatkan hasil dari seluruh kriteria ini dengan mudah kami menggunakan np.sum agar semua data yang ada pada array ini akan langsung dihitung dan disimpan pada variabel ini, yaitu HC1. Nah, lanjut, setelah dilakukan sum, di sini sum print hasil dari alternatif pertama sampai yang kelima. Setelah dilakukan perhitungan hasil, masuk ke tahap terakhir yaitu tahap ke-6, penentuan pilihan terbaik, karena hasil dari output ini yang dibutuhkan adalah penentuan pilihan terbaik. Nah, di sini kelima hasil tersebut, hasil pada alternatif 1 sampai 5, kami memasukkannya ke dalam variabel hasil. Nah, pada variabel hasil ini kami akan melakukan fungsi max, di mana fungsi max akan mencari nilai tertinggi dari kelima alternatif tersebut. Nah, karena penentuan pilihan terbaik sesuai dengan nilai yang terbanyak atau tertinggi, maka digunakan paket max atau fungsi max agar mendapatkan nilai tertinggi dalam array tersebut. Nah, di sini kami print nilai tertinggi adalah max hasil. Setelah itu dilakukan fungsi if untuk menentukan alternatif mana yang tertinggi. Jika HC1 yang terbaik, berarti lokasi yang terbaik pada A1. Jika HC2 yang terbaik, maka lokasi yang terbaik adalah A2, dan seterusnya sampai alternatif yang kelima. Nah, sekian penjelasan dari kelompok untuk program minggu ke-9, yaitu metode SAO atau Simple Adaptive Wake. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dari kelas 7 TI 3 kelompok 5. Jadi pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman saya sebelumnya, yaitu Gloria Goni dan Adu Wewengkang. Nah, di sini saya hanya akan langsung lanjut ke testingnya untuk pembuatan program kami, di mana program ini menyangkut Simple Adaptive Wake. Oke, kita langsung saja. Jadi kita run. Saya sudah run ini. Kita kasih next di sini. Oke. Nah, untuk case kali ini kami mengambil case yang sudah ada. Jadi ini case yang terdapat di Google Classroom yang telah dibagikan. Nah, jadi kami akan mencoba di program kami. Jadi saya akan mulai testingnya. Ini jadi masukkan A1C1.
A1-nya bisa dilihat di sini di tabelnya 67. A2-nya itu 56. A1C2, sorry. Oke, jadi saya akan langsung masukkan saja ini yang sesuai dengan tabel. 78, 67, 78. Oke, lanjut A2C1. Oke, lanjut A3C1 6. Oke, lanjut A4C1 67, 89, 23, 45 dan 20. Oke, lanjut A5C1 67, 78, 40, 78, 40. Oke, saya sudah isi semuanya, enter saja. Oke, jadi data yang dimasukkan tadi itu berbentuk dalam bentuk tabel. Nah, ini yang telah saya input tadi. Di sini masukkan nama A1. Nah, kita bisa lihat tuh A1 yang mana tuh. Nih, A1 gorong-gorong, A2 kembang tanjung, A3 padang tiji, dan seterusnya. Oke, masukkan A1 tadi gorong-gorong. Oke, A2 nya tadi kembang tanjung. Oke, A3 nya padang tiji, A4 nya itu pidi, A5 nya sigli. Oke, kita enter. Oke, di sini dikatakan bahwa masukkan nama C1. Untuk ini C1, C2, C3, C4 ada kepadatan penduduk, angka kelahiran, dan seterusnya. Kita masukkan saja. Kepadatan penduduk, C2 nya angka kelahiran, C3 nya jarak dengan penduduk, C4 nya jarak dengan SD lain, C5 nya harga tanah. Oke, kita enter saja. Oke, ini sudah terinput. Jadi di sini tertulis tahap 1, tentukan bobot. Untuk pembobotan harus 100% atau mencapai 1. Untuk nilai 0 atau 0, masukkan bobot 1. Kita lihat bobotnya ada di sini di bagian 3. Ada 0,15, 0,15, 0,2, 0,2, 0,3. Oke, kita langsung masukkan saja. Untuk W1 nya 0,15, 0,15. Oke, 0,15. Oke, 0,2, 0,2, 0,3. Oke, kita enter. Oke, kita sudah input untuk pembobotannya. Sekarang lanjut ke tahap 2, tentukan benefit dan cost. Jadi sekali lagi ini kami mengambil case yang sudah dibagikan di Google Classroom. Oke, masukkan benefit atau cost-nya. Nah, untuk benefitnya ini ada 90, 89, 78, 78, dan 20. Kita langsung masukkan saja. Benefit 1 atau benefit atau cost 1 itu 90. Oke, mana tadi kita harus ingat 89, 78, 78, 20, 89, 78, 78, 20. Oke, kita enter.
Oke, nah di sini sudah keluar hasilnya. Dari tahap per tahap kita sudah inputkan nilainya sesuai dengan case yang ada. Jadi hasil akhirnya itu tahap 5 di sini sudah diperlihatkan hasilnya dari A1 sampai A5. Bisa dilihat tahap 6 adalah penentuan pilihan terbaik. Bisa dilihat ya, yang paling tertinggi nilainya di sini adalah hasilnya A4 0,7360 sekian. Lokasi yang terbaik adalah A4, yaitu PD. Oke. Jadi itulah hasil dari testing dari program kami. Hasil yang terbaik itu adalah A4 PD. Oke. Jadi sekian dulu video dari kelompok kami. Terima kasih.